Proses perencanaan program pembelajaran harus disusun sistematis dan hierarki disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Kurikulum tidak boleh disusun berdasarkan satu tujuan dari satu lembaga pendidikan agar tujuan tercapai lembaga tersebut, akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek yang melekat pada peserta didik. Kurikulum harus disusun berdasarkan sekumpulan kursus-kursus ataupun urutan pembelajaran yang sistematis. Tujuan dari penyusunan ini agar peserta didik dapat dengan mudah mengikuti keseluruhan program yang telah direncanakan. Dalam proses penyelesaian beban yang telah ditentukan dalam kurikulum, maka tidak seluruh peserta didik mampu menyelesaikan beban dengan waktu yang sama. Kurikulum tentu saja memberikan hasil yang berbeda dari setiap peserta didik. Apakah mereka tetap berjalan sesuai dengan gerbong atau tidak? Oleh karena itu dibutuhkan sistem penilaian yang menunjukkan kesimpulan mengenai proses yang dilakukan oleh peserta didik. Disimpulkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 aspek penting, yaitu yang pertama kompetensi, yang kedua peserta didik, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi. Yang pertama kompetensi, beban yang harus dikuasai oleh peserta didik selama mengikuti program pembelajaran. Kompetensi tersebut tertuang dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan dengan kriteria tertentu. Yang kedua ada peserta didik. Subjek melakukan pembelajaran peserta didik dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi minimal agar dapat dikatakan melewati suatu jenjang tertentu. Yang ketiga ada pelaksanaan. Suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum. Pelaksanaan pada awal hanya terdiri dari satu lembaga, yakni sekolah yang menaungi peserta didik. Namun skala nasional tertentu saja dibutuhkan banyak lembaga yang berperan untuk mengarahkan peserta didik tetap berada pada jalur yang sesuai. Yang keempat itu ada evaluasi. Sistem evaluasi adalah proses penilaian implementasi kurikulum secara keseluruhan. Evaluasi akan menilai seluruh proses baik secara parsial maupun terintegrasi dengan tujuan melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang ada dalam program atau bahkan program secara keseluruhan. Jika dianggap gagal dalam melaksanakan tujuan kurikulum, pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal yang membangun kurikulum. Ketika pekerjaan kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer merencanakan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang-orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang seperti politikus, pengusaha, orang tua, peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 3. Yang pertama itu perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga sistem nilai. Yang pertama itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Terus yang kedua ada dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tanpa tenaga kependidikan LPTK seperti IKIP, KIP, STIKIP, kurikulum lembaga pendidikan, tenaga
kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui kepenguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Yang kedua itu ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Yang ketiga ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Pengembangan negara dan perkembangan dunia. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus sejajar dengan pembangunan negara dan dunia. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan pada mata pembelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional, karena tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan antara lain kurang partisipasi guru datang dari masyarakat, kurang waktu, kekurangan sesuai pendapat baik antara sesama guru dengan kepala sekolah dan administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru. Masyarakat merupakan sumber input dari sekolah karena keberhasilan pendidikan. Ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dari masyarakat. Proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Hasar terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjawab wadah penerus kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara melalui institut persekolahan yang akan meneruskan kebudayaannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi